Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 6. Ya, ketemu lagi nih sama Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Lukman ya. Dalam pelajaran BTA. Nah, semester genap DSDN 0 Oktober Selatan. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran kita bab 1. Hari ini kita masuk ke bab 2 tentang mat arid lis sukun. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang bacaan panjang lagi ya. Yang pertama kita awali dengan mat arid lis sukun, halaman 82 sampai 83. Jadi kalau ada bukunya silakan buka bukunya ya, karena di sana contohnya lebih banyak dari yang Bapak sediakan di video ini ya. Jumat 5 Maret 2021. Kita masuk ya. Pertama kita mulai dari pendahuluan dulu. Masih ingat pelajaran tentang mat asli? Kan waktu semester ganjil kemarin ada mat itu terbagi kepada dua, ada mat asli, ada mat far. Mat asli ingat apa? Ya, itu mat asli adalah mat tabi'in ya. Ya, mat tabi'i itu adalah mat yang belum terjadi perubahan. Mat asli adalah mat tabi'i, mat yang belum terjadi perubahan dari bentuk asalnya. Nah, ini coba lihat di sini. Kan ada ba, bu, bi kalau dulu kita belajar. Lihat di sini juga. Di sini ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf mim, dom, mah. Maka ini sudah disebut dengan mat asli. Kenapa? Karena nggak ada tanda datangnya hamzah, nggak ada bacaan waqaf dan sebagainya. Maka huruf yang terdapat bacaan panjang, terdapat bacaan panjang ya, atau huruf mat bacaan panjang ini Bapak ketinggalan ya, atau huruf mat dibaca panjang. Ini, maka ini baca panjang adalah ini. Mimnya jadi mu, jadi ya'lamuna ya. Jadi ini adalah huruf mat tabi'i. Jika dari bentuk aslinya itu dimasuki tanda-tanda seperti hamzah. Nah, ini semester kemarin kan kita ya, Bapak lanjut aja dulu ya. Seperti hamzah dan sebagainya, maka berubahlah hukum mat tersebut menjadi mat far'i. Di semester ganjil kemarin kita sudah belajar dua mat far'i, yaitu mat wajib muttasil. Masih ingat? Mat wajib muttasil itu adalah apabila ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, kan ada hamzahnya nih. Kalau ini kan nggak ada hamzahnya di sini. Dan mat jaiz munfasil, nih juga kita sudah belajar. Apa mat jaiz? Itu apabila ada huruf mat bertemu hamzah dalam dua kata. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran mat far'i tentang mat arid lis sukun ya, yang baru ya. Langsung aja ya. Mat arid lis sukun. Nah, di sini. Jadi mat di akhir perkataan yang ingin diwakaf ya. Ini huruf mat ya, tanda-tanda huruf mat nih ya. Fathah, ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini waw sukun, ya sukun ya. Sebelumnya dhammah, ini kasrah. Oke, waktu kita ya, kita cepat aja ya. Mat ini bacaan panjang, artinya mendatang di sukun, bacaan sukun. Jadi mendatang bacaan sukun. Apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun, ketika bacaan berhenti, itu mat arid lis sukun. Jadi apabila ada huruf mat atau bacaan mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun ketika bacaan berhenti, artinya saat bacaan berhenti ya, saat kita baca berhenti, maka huruf hidup itu kita ubah menjadi bacaan sukun. Nah, syarat mat arid lis sukun, nanti biar mudah kita masuk ke contoh aja ya. Syarat mat arid lis sukun, 1, harus ada huruf mat dulu. Nah, jadi kalau nggak ada huruf matnya berarti itu bukan ya. Ini pertama ya, yang harus kalian kenali nanti. Yang kedua, harus bacaannya berhenti, waqaf. Ini syarat kedua. Berarti kalau nggak waqaf berarti bukan ya. Baik di tengah ayat disebabkan ada tanda waqaf, kan banyak kelas 5 belajar ya, tanda waqaf ada jim, ada to ya, dan sebagainya. Atau berhenti juga karena habis napas ya, napasnya habis misalnya, berhenti di tengah ayat. Bisa juga memang karena di akhir ayat, kan alhamdulillahirabbil alamin, kan tuh di akhir tuh ya. Maka huruf terakhir dikasih harakat sukun ya. Nah, dan yang syarat ketiga, bacaannya jangan wasal ya. Misalnya bacaannya wasal aja, maka itu nggak ada mat arid sukun. Contoh bacaan Fatihah,
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan tuh dari ayat 1 sampai ayat 3 kan nggak ada wakaf kecuali yang terakhir ya. Bacanya wasal aja, berarti itu nggak ada mad arid disukun kecuali di ayat ketiga yang Bapak baca terakhir tadi ya. Jadi syaratnya nggak wasal dulu ya kalau mau mad arid disukun. Nah, sekarang bacaannya bisa 2, 4, 6. Ini boleh pilih ya, boleh pilih 2, 4, 6 ya. Kalau napasnya pendek 2 aja, kalau napasnya sedang boleh 4, kalau napasnya panjang boleh 6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh biar mudah dipaham. Coba lihat di sini. Kita cari pertama tadi apa dulu? Harus ada huruf matnya. Ini ada huruf mat ya, mat. Ini juga ada huruf mat nih. Nah, ada huruf mat. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya harakat fathah. Jadi wa wada'al mizana. Kalau gini kan masih mat tabi. Syarat kedua tadi harus waqaf. Syarat kedua harus waqaf. Maka ujungnya harus disukunkan. Maka kalau waqaf di sini bacanya jadi seperti ini. Nah, ujungnya asalnya harakatnya fathah, maka mendatang sukun. Ini. Jadi sukun. Jadi mat arid sukun itu merubah huruf akhirnya menjadi sukun. Jadi wada'al mizan jadi menjadi wada'al mizan menjadi wada'al mizan ya. Kalau 4 harakat wada'al mizan 6 wada'al mizan ya. Jadi apabila ada matabi, ini ada matabi ini ya, bertemu dengan huruf hidup nih, nunnya kan na, hidup nih hurufnya ya, na, hidup yang dibaca sukun ketika bacaan berhenti. Nah, asalnya kan na, saat kita baca waqaf berhenti berubah dia menjadi sukun, maka ini disebut dengan bacaan mad arid lis sukun. Kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Nah, contoh lain nih, bidzatis suduri. Lihat sini dulu, ada huruf mat sebelumnya, karena ada waw sukun sebelumnya robokotnya dhammah, berarti ini sudah bacaan mat. Ujungnya kasrah, bidzatis suduri. Tapi kalau kita baca berhenti, maka orangnya berubah, asalnya kasrah menjadi sukun, jadi bidzatis sudur ya. Berarti ini bacaan mad arid lis sukun. Nah, kalau gini gimana? Akhir ayatnya ini loh, akhir ayatnya. Misalnya ini surah Al-Bayyinah ya, ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayo, ada nggak mad arid sukun? Nah, kalau di sini di akhir ayatnya bukan, karena di sini nggak ada mad tabi'i, berarti di sini bukan mad arid sukun. Tapi jika napas kalian pendek misalnya, berhentinya di sini. Berhenti di sini misalnya contoh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, ketika berhenti di sini, nunnya yang harakatnya fathah berubah menjadi sukun, wal musyrikin. Maka bacaan ini menjadi mad arid lis sukun karena berhenti di sini ya. Tapi kalau nggak berhenti, maka nggak ada di sini mad arid lis sukun. Kalau berhenti atau berhenti di sini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkin, maka mad arid sukunnya di sini. Kalau aja napas kalian habis, baru diulang lagi, wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Oke, paham? Jadi pertama harus ada huruf matnya dulu, yang kedua waqaf ya, waqafnya bisa tadi karena habis napas, atau memang ada tanda baca waqaf, atau memang di akhir ayat. Kalau di sini kan akhir ayatnya enggak nih, berarti tinggal di sini aja. Contoh selanjutnya nih, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, biddin nih surah Al-Maun. Lihat nih, ujungnya kan kasroh nih. Ini sukun ya, di sini Bapak ketinggalan harakatnya sukun ya. Nih, kalau dibacanya kan biddini ya. Tapi kalau kita mau ngambil mad arid sukun, waqaf di sini, berhenti di sini, maka bacanya jadi biddin sukun ya ujung ya.
Kalau wasal nggak bisa. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nggak bisa. Jadi syarat yang ketiga tadi harus nggak wasal. Syarat ketiga tadi tidak wasal, harus waqaf. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi nunnya jadi sukun jaga ya, dan berhenti. Nah sekarang kita lihat nih tadi suara al-ma'un tadi ya. Nih maka setiap bacaan yang di ujung nih bidin nih menjadi bidin. Yad'ul yatim ya, ini jadi sukun juga ya. Nih ini kan kasar jadi miskin, sukun juga. Fawailul lil musallin, sahun, yura'un. Nah ininya mat wajib muttasil, tapi di sininya mat arid lis sukun. Wa yamna'unal ma'un. Nah mat arid sukunnya yang di sini. Karena ujungnya asalnya fathah jadi sukun. Asalnya fathah jadi sukun. Jadi sukun, jadi sukun, jadi sukun ya. Oke. Paham? Kalau kurang jelas silakan ulang videonya ya. Sekarang kita langsung masuk ke tugas. Tugasnya adalah nih. Bapak minta kalian carikan 3 bacaan mat arid sukun dari juz 1 sampai juz 10. Ayo, juz 1 sampai juz 10. Insya Allah mudah kok untuk mencari mat arid sukun. Tulis dulu ayatnya ya, tulis dulu ayatnya, 1 ayat ya. Kasih tanda. Kalau sudah dapat, sudah ditulis ayatnya baru kasih tanda. Seperti garis di bawah pada bacaan mat arid sukun tersebut ya. Jangan lupa kasih beri keterangan seperti nama. Jadi kalian setelah tulis ayat boleh di atasnya, boleh di bawah ayat yang kalian tulis keterangannya seperti nama surahnya apa ya, dan ayatnya ya, ayat berapanya. Ya, tulis aja keterangannya, ini surah apa misalnya, ayat berapa. Kalau bagus tadi tambah juz berapa kalian ambil. Yang jelas Bapak minta dari juz 1 sampai juz 10 ya. Kerjakan di kertas atau buku tulis. Tapi bagi yang perempuan yang lagi halangan, boleh nanti ngerjakannya setelah selesai ya, setelah selesai haid ya. Kalau sudah selesai ngerjakan tugasnya kirim di GC ya, kirim di GC. Mungkin dari Bapak sampai di sini dulu. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.